Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang skill dan strategis dalam TOEFL. Dan TOEFL sendiri itu juga ada listening comprehension, ada structure and written expressions, dan terakhir ada reading comprehension. Nah, mari kita mulai. Halo teman-teman, kami dari grup 3. Nama saya Dina Oktaviana dan teman-teman saya Martini, Ramazizi Nurrahim, kemudian ada Susmita Masenda, Vivian Angela Roselin, dan terakhir ada Yulisa. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih TOEFL ini dan mengapa TOEFL ini menjadi sangat penting ya? Jadi TOEFL atau Test of English as a Foreign Language adalah ujian standar yang digunakan secara global untuk menilai kemahiran berbahasa Inggris bagi non-penutur asli. Ini adalah salah satu tes bahasa Inggris utama selain misalnya Duolingo English Test dan juga yang lain-lain. Dan juga skor TOEFL ini memainkan peran penting untuk misalnya penerimaan universitas, ada juga untuk persyaratan kelulusan, untuk lamaran kerja, beasiswa, dan juga kompetisi. Nah, tes ini itu mengevaluasi keterampilan dalam membaca, berbicara, mendengarkan, dan juga menulis. Dan penguasaan keterampilan ini tentu saja sangat penting untuk mencapai nilai tinggi. Nah, diharapkan melalui video ini kami dapat memberikan wawasan tentang strategi bagaimana mengerjakan tes dan meningkatkan pemahaman pertanyaan TOEFL. Nah, berikut simak yuk. Hi everyone, before I start, I would like to introduce myself first. My name is Ramazizi Nurrahim, and me and my friend Yulisa will explain to you guys the listening comprehension part. Di sesi ini, akan mengetes ability kalian terhadap comprehend spoken English-nya. Dibagi menjadi 3 part, each of them memiliki direksinya masing-masing. Let's start. Part A. Di part A ini, kalian akan mendengar short conversation antara 2 orang. Yang pertama, yang pertama ada focus on the second line. Fokuslah pada baris kedua. Kalian harus fokus pada orang kedua, karena orang kedua itu biasanya menyatakan jawaban atas pertanyaan tersebut. Meskipun begitu, kalian harus tetap memahami pembicara pertama untuk membantu kalian menangkap keywords atau kata kunci yang mereka bicarakan, and then barulah kalian bisa fokus ke pembicara kedua. Untuk menentukan jawabannya, pastikan kalian tidak mencari kata yang sama, karena biasanya jawabannya itu sudah terbentuk dalam tulisan atau ditulis atau dalam bentuk parafrase. Oke, marilah kita dengar conversation berikut ini. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Di recording, kalian akan mendengar woman-nya bilang, how soon will you be leaving? And the man said, I'm on my way. Woman-nya bilang, berapa lama lagi kamu akan pergi? The man answer, saya sedang jalan sekarang. Lalu naratornya bertanya, apa yang dikatakan speaker kedua, yaitu man-nya? Nah, jawaban yang benar adalah A, he is leaving now. Why? Because just like what I said on the previous skills, focus on the second line. Fokuslah di line yang kedua. Line yang kedua which reverse to the man said, I'm on my way. Avoid similar sounds. Hindari suara yang serupa. Seringkali ada kata-kata yang bunyinya mirip, tapi pengucapannya tentu memiliki arti yang berbeda dengan kata kunci pada baris kedua percakapan. You guys, sebaiknya menghindari jawaban seperti ini. For example, let's take a look at this question. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Di recording, kalian akan mendengar man-nya bilang, berapa lama sampai Anda siap berangkat? Berapa lama lagi gitu. Terus woman-nya bilang, at first, pertama-tama saya perlu menyirami rumput. Lalu naratornya bertanya, apa maksud wanita itu? The right answer, jawaban yang benar adalah C, the lawn is too dry. Halaman rumputnya terlalu kering. Jangan terkecoh akan kata-kata yang sama seperti grass, cash, water, crash di pilihan A, B, D. Okay, we can continue part B. This part of the test consists of extended and long conversation between two speakers. Oke, dengarkan percakapan berikut ini. How long have you been out of the country, miss? Where did you go? I spent 3 weeks in Switzerland and 1 week in Greece. Did you spend any time in agricultural areas there? No, I stayed mostly in the cities and spent 1 day at the beach in Corinth. Do you have any plants, meat, or alcoholic beverages to declare? I have only 2 bottles of wine, What else did you buy? a couple of festive costumes, books, and native arts and crafts. How much did you spend on your purchases while you were away? About $300. Please open this small suitcase for me. Okay, give this card to the official at the red desk. Number 31. Where did this conversation most likely take place? Oke, pada percakapan ini kita bisa melihat di mana percakapan ini berlangsung atau di mana tempat kejadian percakapan ini berlangsung. Nah, kita bisa fokus pada petunjuk yang
memberi jawabannya. Keseluruhan percakapan, kita bisa melihat bahwa jawabannya itu adalah B, in customs, di bea cukai. Untuk yang E, di toko pakaian, itu bukan karena percakapan tersebut tidak membahas tentang baju. Yang C, di bank, salah. Dan D, di toko minuman keras, bukan. Jadi jawabannya itu adalah yang B, in customs atau di bea cukai. Oke, the next slide. Dengarkan percakapan ini dengan seksama. Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. What is the topic of conversation 2? Jadi pertanyaannya adalah apa topik dari pembicaraan atau percakapan 2 ini? Jawabannya adalah C. A trip the man has already taken. Because pada baris pertama, wanita bertanya kepada pria apakah dia siap bekerja lagi, dan si pria atau man menjawab dia tidak begitu yakin karena dia baru saja mengalami atau melakukan liburan paling fantastis yang pernah ada. Kemudian pada dialog terakhir, dia pergi berkayak di sungai Klamath. Dari percakapan tersebut terlihat jelas bahwa topiknya adalah perjalanan yang telah dilakukan pria tersebut di sungai Klamath. Jadi jawaban yang terbaik adalah C. Oke, berikutnya ada part C. Part C ini consists of 3 talks, terdiri dari 3 pembicaraan. You guys will hear pembicaraan dari pertanyaan dalam rekaman. Pada bagian C, pembicaraan itu sering kali membahas beberapa aspek kehidupan sekolah atau topik yang sedang menjadi berita. Draw conclusion about who, what, when, and where. Menarik kesimpulan tentang siapa, apa, kapan, dan di mana. Saat kalian mendengarkan setiap pembicaraan di listening part C, kalian harus mencoba membayangkan situasinya, seperti yang kalian lakukan di part B. Itu akan membantu jika kalian memikirkan pemikiran seperti berikut ini. Who, siapa yang berbicara? When, kapan pembicaraan tersebut kemungkinan besar akan dilakukan? Where, di mana kemungkinan pembicaraan akan dilakukan? What, pembicaraan tersebut membahas tentang terus apa gitu. What, apa sumber informasi pembicaraan tersebut? Ke pertanyaannya dulu. Who supply in the gold speculators with false information? Siapa yang memberikan informasi palsu kepada spekulan emasnya? Jika kamu sudah mengaplikasikan apa yang saya ucapkan sebelumnya, kalian akan bisa menyembuhkan apa yang kalian pikirkan. Siapa pembicaranya? Yaitu profesor. Apa topik pembicaraannya? Keruntuhan pasar emas pada abad ke-19 adalah topik pembicaraannya. Di skill ini, kalian akan belajar menentukan siapa, kapan, dan di mana berdasarkan conversation. Jika kalian menguasai keterampilan ini, kalian akan memahami pembicaraan dengan cepat dan lebih mudah menemukan jawaban yang benar. Di bagian yang kedua, yaitu structure and written expression. Jadi di sini nanti akan muncul 2 jenis pertanyaan, yaitu struktur, sebagian kalimat yang diganti dengan yang kosong, dan ekspresi tertulis, yaitu 4 kata atau kelompok kata yang telah digarisbawahi. Hal yang harus diperhatikan adalah kalimat dengan 1 klausa. Jadi beberapa kalimat dalam bahasa Inggris hanya memiliki 1 subjek dan kata kerja. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan 2 hal. Yang pertama, yaitu pastikan kalimat tersebut memiliki subjek dan kata kerja, karena setiap kalimat minimal harus mempunyai 1 subjek dan 1 kata kerja. Yang kedua, yaitu hati-hati dengan object of preposition. Jadi kita harus mengenal preposisi, dan preposisi yang sering digunakan adalah in, at, of, behind, on, with, dan sebagainya. Preposisi yang diikuti oleh nomina, pronomina, gerund, atau klausa nomina disebut sebagai objek preposisi. Jika satu kata merupakan objek preposisi, maka bukan subjek. Berikut contoh soalnya. Di dalam contoh soal tersebut tidak ada subjek dan kata kerja. Lantas bagaimana dengan jawaban yang benar? Mari kita perhatikan. Yang A, jawabannya salah karena tidak ada kata kerja. Hanya subjek saja, yaitu horses, kuda. Yang B, jawabannya masih salah karena penempatan kata tidak tepat, had horses. Yang D, jawabannya salah karena bentuk kata kerjanya salah. Lantas jawabannya benar yaitu C, horses had, karena terdapat kuda sebagai subjek dan having sebagai kata kerja. Berikut contoh yang kedua. Di sini tidak ada kata kerja dan tidak ada subjek. Lalu jawaban yang benar adalah D, karena he yaitu Irfan yang merupakan kata benda.
bukan subjek, melainkan objek dari preposisi to. Jika subjek kalimatnya hilang, maka kata kerjanya hilang. Oleh karena itu, kalimat tersebut memerlukan subjek, sedangkan jawaban A, B, dan C salah karena bukan subjek. Selanjutnya, masalah dengan bentuk kata kerja. Jadi, pada bagian written expression atau ekspresi tertulis, pembentukan kata kerja yang salah adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, kita harus memeriksa bentuk kata kerjanya dengan cermat. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, setelah have, kita harus menggunakan past participle. Yang kedua, setelah be, menggunakan present participle atau past participle. Yang ketiga, setelah will, would, atau other modals, kita harus menggunakan bentuk dasar dari kata kerja, yaitu kata kerja pertama. Contoh soal yang pertama yaitu, the installer should have completed the task more quickly. Jawabannya yaitu C, karena complete di sini seharusnya menjadi completed, karena ada kata verb have. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kata kerja yang past participle, yaitu completed. Contoh yang kedua yaitu, the Smiths are built their house on the some property that they own in the desert. Yang salah dalam kalimat ini yaitu built. Jadi jawabannya adalah B. Built di sini harusnya building dalam bentuk present participle. Karena di depan kata build ada verb be are. Jadi setelah kata verb be are, harusnya kata kerja yang digunakan adalah verb plus ing, building. Contoh soal yang ketiga, she will work on the project only if she can has a full-time secretary. Yang salah di sini adalah verb has. Jadi jawabannya adalah D. Has di sini harusnya berubah bentuk menjadi have, yaitu yang merupakan bentuk dasar kata kerja dari has. Selanjutnya, masalah dengan penggunaan kata kerja. Jadi, banyak masalah dalam menggunakan bentuk kata kerja yang benar. Namun, ada 4 masalah spesifik yang sering terjadi, sehingga ada 4 hal juga yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu mengetahui kapan harus menggunakan the past dengan the present. Yang kedua, menggunakan had dan has dengan benar. Yang ketiga, menggunakan tenses yang benar dengan time expression. Dan yang terakhir yaitu menggunakan tenses yang benar dan tepat, yaitu dengan will dan would. Contoh soal yang pertama, last semester, he reads 7 books and wrote 5 papers. Yang salah di sini adalah kata kerja reads, karena di depan ini ada yang bagian A itu ada last. Last artinya sudah lampau. Jadi, oleh karena itu kata kerja yang digunakan sudah seharusnya juga dalam bentuk lampau, yaitu read, dalam bentuk past participle. Contoh soal yang kedua, yaitu because her proposal had been rejected, she is depressed. Yang salah di sini adalah bagian had. Jadi jawabannya adalah A. Had di sini harusnya menjadi have dalam bentuk present perfect. Contoh soal yang ketiga, they have finished contacting everyone by 4 yesterday. Yang salah di sini adalah have. Jadi jawabannya adalah A. Kata have di sini seharusnya dalam bentuk had, yaitu past perfect. Soal selanjutnya, he knew that he will be able to pass the exam. Di sini pilihannya knew, will, able, dan pass. Di sini konteksnya itu sudah terjadi di masa lampau ya. Jadi yang salahnya adalah B, will. Will itu tidak cocok karena dipakai setelah present. Sedangkan kalimat ini membutuhkan yang pas, jadi yang cocoknya adalah would. Poin keempat adalah problems with passive verbs.
Jadi ada dua hal yang akan kami bahas di sini. Yang pertama adalah menggunakan bentuk pasif yang benar, dan yang kedua adalah mengetahui makna dari aktif dan pasif. Baiklah, contoh pertama adalah the boy had never been stung by a bee. Kenapa kalimat ini salah? Kalimat ini salah karena had itu harusnya dikaitkan dengan past participle. Karena ini kalimat ini merupakan past perfect. Jadi be yang benar harusnya menjadi been. Soal nomor 2, much of the carnage of elephants, giraffes, and big cats, bla bla bla, under carrying hunters. Di sini ada beberapa opsi. Opsi yang benar itu adalah D, must have been committed by uncaring hunters. Mengapa? Karena kalimat ini merupakan pasif dan menggunakan passive voice. Passive voice itu memiliki struktur object plus auxiliary verb to be-nya ditambah dengan past participle verb 3 ditambah dengan by plus subject dan juga additional information. Poin kelima, problems with nouns. Ada dua hal yang akan dibahas, yaitu recognize irregular plurals of nouns, dan kedua adalah distinguish the person from the thing. Soal nomor 3, a flock of geese were seen heading south for the winter. Kalimat ini sekilas nampak benar, tapi sebenarnya salah. Kita tahu di sini subjeknya itu irregular plurals, geese. Dari aslinya adalah goose. Di sini geese dan were, dua-duanya sama ya, karena mereka berdua plural. Tapi harus lihat ke belakangnya juga. A flock ini masuk dalam collective noun. Collective noun itu dihitung satu. Jadi sebenarnya ini adalah singular, bukannya plural. Jadi harusnya were itu diganti menjadi was. Soal nomor 4, in the evening he relaxes in front of the fire and writes long poets. Kalimat ini salah, kenapa? Di akhirnya, poets. Sebenarnya itu untuk orang ya, poets itu artinya penyair. Tidak cocok untuk kalimat ini. Karena dia menulis apa? Menulis puisi maksudnya. Jadi harusnya yang cocok adalah poem. Poem itu adalah bendanya. Berikut kesimpulan untuk bagian kedua, the structure and written expression. Ada 5 hal seperti yang sudah jelaskan tadi. Semoga lewat kesimpulan ini kalian dapat lebih memahami materi-materi yang telah kami jelaskan tadi dengan yang lebih singkat seperti ini. Reading comprehension. This part tries to assess the reader's comprehension, interpretation, and analytical skills as they relate to diverse texts and readings. First, answering stated detailed questions correctly. The stated detailed question asks about one piece of information in the passage. Of course, the answer is generally given sequentially in the passage, and the correct answer is a restatement of what is written in passage. This means the correct answer is one has the same idea or information that what is written in the passage, but the word not exactly the same. As we can see example. Okay, in example, the question is, the passage indicates that gemstone. There is several options. The answer is C. Why? Okay, here the explanation. This question asks what the passage indicates about gemstone. So you know that the answer is directly stated in the passage. And the answer to this question is found in the statement Williamsburg was settled by English colonists in 1633, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. So the correct answer is C, because the passage directly states that Jamestown was the first English colony in America. Second, find unstated details. It is usually asked in the reading comprehension section of the test to find answers that are not stated or are incorrect in the session. So, you should choose the incorrect answer from the 3 answers of the one remaining answer. This is an example. The answer is B. Nellie Bly was mentally ill. Why? Please note that there are 2 types of answer to this type of question. First, there are 3 correct answers and one answer is that is not discussed in the passage.
And the second one, there are 3 correct answer and 1 incorrect answer according to the passage. So, tips and trick to answering this question is find details not explicit question. First, choose a keywords in the question. Second one, scan in the appropriate place in the passage for the keywords or related idea. Third, read the sentence that contains the keywords or idea. Fourth, look for answers that are definitely true according to the passage, and you can eliminate those answers. So, what you should choose the answer that is not true or not discussed in the passage. Yang ketiga, menemukan pronoun reference. Ya, secara simpelnya ini kita pertama-tama harus mengerti tipe-tipe pronoun seperti personal pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns, dan lain-lain. Kemudian harus memperhatikan pronoun dan kata yang ditujukannya. Jadi, misalnya pronoun it itu reverse-nya kan ke single object. Jadi harus make sure juga kalau misal word yang ditujukannya itu juga merupakan single object. Lalu harus hati-hati dengan singular pronouns dan juga plural pronouns. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. The pronoun it in line 2 refers to. Kita lihat ke kalimat keduanya. From that time, it. Nah, it ini biasanya adalah personal pronoun. Dia tidak memiliki gender, memiliki konteks yang abstrak ataupun digunakan untuk hewan, dan biasanya objeknya itu tunggal. Kita lihat di kalimat sebelumnya, Mardi Gras, which mean Fat Tuesday. Nah, dari sini pun kita sudah tahu objeknya tuh apa. Nah, objeknya adalah Mardi Gras. Jadi jawabannya adalah A. 5. Find definitions from structural clues. That the passage provides information about the meaning of the word, and there are structural clues to tell you that the definition of a word is included in the passage. Information to help you determine what something means will generally be found after the punctuation clue, the restatement clue, or that is, in other words, i.e., or the example clue, such as, for example, e.g. Here is an example. The question is, in behaviorism in line 2, psychologists in concern with A. Conscious touch patterns, B. Unconscious touch pattern, C. Observable action, D. Observable action. The best answer to this question is C. To answer to this question, you should look at the part of the page following the word behaviorism. The dash punctuation means indicates that a definition or further information about behaviorism is going to follow. In the information following the dash, you should see that the behaviorist is interest in behavior, which is observable. 6. Use context to determine the meaning of difficult words. How to identify the question? Like, what is the meaning? Which of the following is closest in meaning? The word is difficult word, one that you probably do not know, and how to answer the question. First, find the word in the passage, and the second, read the sentence that contains the word carefully. Here is an example. The question is, an incumbent in line 1 is most likely A. A special type of election, B. A political party, C. A beneficial command, D. A current office holder. The best answer to this question is D. This question asks about the meaning of the word the incumbent. Instead, you should understand from the context in first sentence is person who is already in office, that an incumbent is a current office holder. 7. Determining where specific information is found. To find specialized information in the text, you can use several strategies, such as
First one, reading the text as a whole to understand the topic and purpose of the text. Second, looking for keywords or phrases related to the information you want to find. And the last, look for information that is explained in detail or followed by example or illustrations. Here is an example. The question is, according to the above reading, where did the Industrial Revolution begin? A. England. B. Germany. C. France. D. Spain. The correct answer is A. England. The answer to this question can be found directly in the passage in the second sentence. The passage states that the Industrial Revolution began in England and quickly spread to different parts of the world. Okay, thanks for your attention. Never stop trying, never stop believing, never give up. Your day will come.